Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, calon jamaah haji tahun 2024 rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai karunia-Nya kepada kita. Maka marilah kita selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan karunia-karunia Allah ini kita diberi kebahagiaan hidup sejak di dunia ini sampai dengan di akhirat nanti. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut setia beliau, dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, materi umroh kita lanjutkan. Jadi materi umroh kita lanjutkan menurut jadwal. Itu materi saya mikot, larangan haji, dan dam. Tuh. Namun menurut buku yang ada di ibu-ibu, bapak-bapak mungkin beda. Gitu. Ini. Jadi mikot ini. Jadi mikot itu ada dua macam. Ada mikot zamani, mikot makani. Mikot zamani itu menerangkan waktu atau masa. Jadi umroh itu masanya kapan saja boleh. Jadi bapak pulang dari sini berangkat langsung sana, kalau bisa lah tadi. Sampai di sana lalu udah seperti tadi ambil mikotnya. Nah, kemudian kalau mikot makani itu, nah ini mikot makani. Mikot makani, nah buat kita yang mau haji, untuk Indonesia ada terbagi dua. Gelombang pertama itu dari Indonesia langsung ke Madinah, maka menuju Bir Ali. Dari mikotnya di sini, mandi, memakai pakaian ihram, berangkat ke Bir Ali, mungkin membenahi pakaiannya, barangkali masih ada daleman yang belum dilepas, atau masih ada pakai kupluk. Yang sering terjadi itu masih kuplukan. Gitu. Ini, lalu setelah dibenahi, berwudu, kemudian sholat 2 rakaat di Bir Ali ini. Setelah selesai siap semua, naik di bis, lalu niat umroh. Nah itu. Setelah niat umroh, bablas ke Mekah sini. Itu mikot ini. Nah, kemudian kalau yang gelombang kedua, mikotnya itu zaman lama di sini. Di Yalamlam. Yalamlam. Itu pakai Z atau pakai Z itu? Nah, ini. Jadi Yulamlam. Bukan Zu, jadi itu geden ini. Pakai Z. Yalamlam. Ada yang bacanya Yalamlam, ada yang bacanya Yulamlam. Nah itu sekarang sudah tidak ditemukan tempat ini. Atau pakai di sini yang dari timur, Kornul Manazil. Nah ini pengalaman dari mereka atau kita. Nanti mungkin bapak-bapak juga berpengalaman. Kalau mikot ini yang gelombang kedua, ini
lalu sudah dimusyawarahkan oleh para ulama, itu dipindah ke Jeddah sini. Pindah ke Jeddah ini. Maka yang mikotnya dari sini silahkan. Yang di Qornul Manazil ya silahkan. Hanya saja Yalamlam atau Qornul Manazil ini tidak diampiri. Tidak mampir di sana. Hanya nanti di pesawat ada peringatan. Diperingatkan sebentar lagi kita melintasi Qornul Manazil. Nah, maka disuruh siap-siap niat. Nah, ini sulit ini tampaknya. Maka karena sulit ya akhirnya diantisipasi lagi dari Indonesia. Pakai pakaian ikhramnya dari Dono Hujan, lengkap dengan sebaik-baiknya, nggak usah pakai jaket lain sebagainya. Jaketnya cukup pakaian ikhram itu. Nah, ini. Lalu nanti ada pengumuman kita sudah hampir itu baru niat. Nah, ini hanya keadaannya jamaah haji kira-kira tidur semua atau enggak? Sulitnya di situ. Lalu kecepatan pesawat itu 1 menit berapa kilometer? Jangan-jangan nanti baru di pengumuman berhenti sudah lewat, nggak tahu persis. Ya, maka ya sudah ya diniatkan seperti itu. Memang harus hati-hati. Nah, itulah mikot. Nah, itu mikot kita. Nah, sekarang kita mengenali mikot-mikot yang lain. Satu contoh ini, Robih. Juhfah, ini dari mereka yang berasal dari Maroko atau Sam. Jaraknya sekian ini. Kemudian dari sini ada Zatu Irkin dari arah Irak. Ini mikot. Yang jelas mikot itu tempat memakai pakaian ihram dan niat ihram umroh. Nah, itu. Niat ihram umroh. Itu saja. Inilah. Terus, Bos. Ya, larangan. Itu kafarat kan. Yang larangan aja. Larangan dulu. Larangan selama berihram. Ini yang bagi laki-laki memakai pakaian biasa atau pakaian berjahit. Dalam ilmu fikih dikatakan pakaian berjahit, yang dijahit. Tapi bukan jahit tepi kayak pakaian ihram. Yang dimaksudkan berjahit itu yang ya kayak baju kita ini, yang sambung ujung dan ujung kayak sarung. Nah, itu tidak boleh pakai itu. Tapi pernah ada yang ngakali itu. Kalau sarungnya tidak dimasukkan tapi diubeti kayak jari, boleh atau enggak? Nah, itu. Jadi itu. Ini diantaranya seperti itu. Kemudian memakai sepatu yang tidak menutupi mata kaki. Nah, ini. Itu memakai sepatu yang menutup mata kaki. Jadi seperti slop boleh. Lalu pantofel karena mata kakinya kelihatan, ada yang mengatakan boleh. Hanya saja ada yang mengatakan begini, jari-jarinya harus tampak. Maka paling selamat tuh sandal jepit. Ya itu, kecete yo ketok, drijine yo cetok. Paling selamat itu sandal jepit. Nah, sekarang banyak sekali sandal-sandal itu dibuatkan oleh para pedagang. Karena terus terang maaf itu, hampir semua ajaran Islam itu bisa dibisniskan. Ya, jadi itu sampai maaf itu tampaknya dunia ini juga iri dengan Arab. Kenapa? Ada tempat rekreasi plus ibadah dan waktunya sepanjang masa. Itu kalau dalam ceritanya kalau nggak ada umroh sana pemasukannya ya kurang. Padahal umrohnya boleh padatnya seperti apa. Ini IBI sudah daftar lagi yang 219 no. Ini saya contohnya itu. Ini kan begitu. Ini, maka dengan demikian akhirnya modifikasi sandal ya banyak.
Nek sandal jepit ku gampang kepidek, terus model kayak Neckerman. Neckerman mahal, akhirnya Neckerban. Ya silahkan aja. Tapi hati-hati kalau pakai sandal ban, kemungkinan melocotnya lebih tinggi. Contoh ini, itu pengalaman itu. Nah, itu sepatu itu. Kemudian menutup kepala. Ini, jadi pakai peci nggak boleh terbuka. Ini, kecuali yang sakit. Karena sakit dijahit di kepalanya nggak boleh. Ya itu baik bagi laki-laki. Bagi wanita memakai kaos tangan. Ya tadi. Kemudian menutup muka, memakai cadar atau masker. Itu. Ini. Kemudian karena yang dilarang itu malah ada yang diwajibkan, mungkin mulai sekarang ibu-ibu sudah mulai memakai kaos kaki. Sebab kalau nggak pakai kaos kaki namanya belum menutup aurat. Kaos kaki yang panjang. Sebab kaos kaki wanita itu ada yang lucu. Kaos kaki di bawah mata kaki. Ya, jadi kaos kaki kok mau pucuk etok. Itu ada. Ini maka itu. Kemudian larangan dari yang bagi pria dan wanita memakai wewangian. Saat sudah ihram dilarang memakai wangian. Kalau sebelumnya boleh. Tapi tidak boleh diulang waktu sudah memakai. Kemudian memotong kuku, mencukur rambut, atau mencabut bulu badan. Nah, ini yang maaf, yang biasa adalah sering terjadi bulu hidung atau bulu ketiak. Satu contoh itu, arep wahing angel, gayai sih, gebres kan gitu. Atau santai, karena pakai pakaian ihram kan ketiaknya terbuka, sambil santai ini di sini satu, ini nyabut. Ini memang manusia itu lucu kok. Sudah tahu berbau itu masih dibau lagi. Itu manusia lucu. Contoh kita membersihkan hitam-hitam di kuku kaki gitu. Kan sudah tahu baunya nggak enak, ya masih dibau. Manusia itu lucu. Nah. Kemudian berburu. Kalau dimungkinkan, tapi tidak mungkin. Tidak boleh yang jelas. Lalu meminang, menikahkan, atau menikah atau menikahkan. Jadi saat berpakaian ihram, masih ihram tidak boleh meminang. Baik sindiran maupun terang-terangan. Juga tidak boleh menikah. Kemudian tidak boleh pula menikahkan. Menikah itu pelakunya, menikahkan itu walinya. Itu tidak boleh. Tapi kalau hajinya sudah selesai, tapi masih di Mekah, boleh. Yang nggak boleh itu pas masih memakai pakaian ihram. Kemudian ini berjumbu, bercetubuh, tidak boleh. Ini di sini antara lain berjumbu ini masuk rofas. Kalau bersetubuh sudah beda lagi. Sebab kalau berjumbu nanti damnya lebih tinggi. Kemudian bertengkar atau jidal. Kemudian di sini memotong pepohonan di tanah haram. Ini maaf, kalau di sini maaf ini ada orang bahasa Jawanya gratil. Pendak lewati apa-apa disamplui. Nah, gitu. Ini nanti di sana jangan-jangan kambuh, maka kena damnya. Terus, nah sekarang masuk pada dam. Dam itu terjemahannya darah. Ini, maka maksudnya mengalirkan darah atau menyembelih hewan, kambing atau sapi atau onta di tanah haram dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji dan umroh. Ini itu dam. Nah nanti
Damnya ini ada dua macam. Terus. Tuh. Jadi macam-macam dam, ada dam nusuk, dam ibadah. Nusuk ini artinya ibadah. Seperti kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang doa iftitahnya pakai itu kan menyatakan itu. Jadi nusuk itu ibadah. Nah, dan ini dikenakan bagi orang yang mengerjakan haji tamattu atau haji kiron. Haji tamattu itu biasanya kebanyakan dari orang Indonesia, pelaksanaannya umroh dulu baru haji. Maka manasik haji di IBI ini tampaknya sudah cenderung praktek tamattu. Materinya umroh dulu, lalu nanti haji. Itu tamattu. Tapi jangan diplesetkan tak matuk. Tamattu itu bersenang-senang. Karena apa? Umroh dulu lalu haji. Nah itu kena dam. Nah, damnya itu sudah dam nusuk jelas kena itu karena umroh. Nah itu nanti prakteknya biasanya ada yang mengkoordinir, baik dikoordinir oleh KBIH maupun dikoordinir oleh ketua kloter. Ini di sana begitu. Kemudian ada kalau haji kiron. Kiron itu haji dan umroh sekaligus. Dikerjakan bersama-sama. Umroh. Ini biasanya dulu itu dikerjakan oleh yang memimpin haji Indonesia, yang menyolok dulu Faisal Tanjung kalau nggak salah. Saat pergi haji, lalu begitu sampai di sana mau ke Mina, ada berita dari Indonesia Butin Soeharto meninggal. Waktu itu kan itu. Nah, maka dia tampaknya pakai kiron ini. Kenapa? Tidak usah ke Mina, langsung pulang ke Indonesia. Jadi begitu Arafah, tawaf ifadah, sa'i pulang. Jadi tidak ke Mina, juga tidak ke Madinah apalagi. Yang ke Mina aja tidak, apalagi ke Madinah. Sehingga yang sekian ini diganti dam semua. Hajinya kiron. Sudah ada dam kiron sendiri, yang ini kiron dam lagi. Nah tapi dia kan insya Allah dananya ada. Kalau kita itulah, maka kita dananya damnya paling-paling ya dam ini saja. Kecuali kalau sampai ada dam yang lain itu sudah kasihan itu. Karena dananya besar. Inilah. Sehingga haji memang perlu istitoahnya dananya besar. Nah ini yang nusuk hanya dua ini. Tamattu sama kiron. Tamattu umroh dulu, kiron haji dan umroh sekaligus. Nah kalau pengen tidak punya nadam ini, hajinya haji ifrat. Bukan furoda tapi ifrat. Oh kadang-kadang apa yang ifrat yang furoda itu? Ifrat itu haji dulu baru umroh. Itu tidak kena dam. Hanya saja menjaga kain ikromnya agak panjang. Satu contoh, waktu saya menyaksikan dulu, itu ada kawan bersama-sama saya, karena gelombang kedua, berangkatnya sampai di sana itu hari Sabtu, hari Selasanya sudah ke Arafah. Jadi Sabtu kok Selasa ya? Iya, Selasanya ke Arafah betul. Ini karena maka dia mulai dari waktu itu diri Jeddah sudah pakaian ihram untuk haji ifrat. Maka dia pakaian ihram terus sampai ke Mina. Jadi kira-kira hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya itu baru sekitar seminggu pakai pakaian ihram. Tapi kalau umroh dulu itu nanti selesai umroh kan lepas ihram. Nah,
Yang kedua, dam isaah. Karena melanggar aturan seperti ini. Melanggar aturan ihram umroh atau haji. Ini. Kemudian meninggalkan salah satu wajib umroh atau wajib haji. Nah, kita bicara umroh, melanggar aturan umroh. Meninggalkan wajib umroh. Ini. Di antaranya ini wajibnya. Tidak berihram dari mikot. Ini tidak berihram dari mikot. Untuk Indonesia yang gelombang pertama tidak ada masalah. Karena apa? Ke Madinah dulu, aturan mikotnya kan di Bir Ali. Ini. Nah, yang gelombang kedua itu kadang-kadang kalau nggak hati-hati kena masalah. Karena itu tadi, kalau ambil ihramnya itu pakai Qornul Manazil, padahal tidak mampir sana. Pakai Jalam Lam juga tidak mampir sana. Kalau pakai Jeddah, berita terakhir ini diterima di Jeddah sebentar sekali. Itu. Maka lalu ada antisipasi, mandinya di Donohudan, pakai ihram sekaligus, lengkap dengan baik, nanti nunggu. Kalau ada informasi niat baru niat. Nah, ini. Maka resikonya kalau tertidur itu niatnya ini. Nah, kalau sampai Jeddah belum niat, boleh mengambil Jeddah silakan. Tapi kalau sudah kelewat, nah itu kena dam. Ini kena dam itu, karena tidak di mikotnya. Atau tidak mabit di Muzdalifah. Ini kalau yang umroh tidak, yang haji nanti. Karena ada mabit di Muzdalifah. Nah, mabit di Muzdalifah itu dari beberapa pengalaman itu tampaknya ada dua macam itu. Pengalaman saya waktu 2001 itu orangnya naik bisnya berhenti, oleh sopirnya disuruh turun. Sopirnya bilangnya hajar. Nah, itu kalau nggak tahu hajar gitu apa gitu. Waktu itu saya agak ngantuk. Lalu saya bilang sama jamaah, golek watu. Nah, karena jamaahnya orang Jawa semua kan paham, mudun golek watu. Padahal nggak ada lampunya. Waktu itu masih belum seperti sekarang Muzdalifahnya. Nah, lalu setelah cukup naik lagi. Setelah naik lihat jam. Kalau jamnya sudah jam 12 malam di Muzdalifah, kira-kira beberapa menit berangkat. Kalau belum tidak mau meninggalkan. Karena mabitnya itu, terjemahan mabit itu sebenarnya minep atau nginep. Tapi prakteknya berhenti sejenak antara maghrib sampai jam tengah malam. Kalau setelah tengah malam boleh meninggalkan Muzdalifah. Nah, itu. Nah, pengalaman yang kedua, Muzdalifah sudah diatur sedemikian rupa. Masuk pintu sana, keluar pintu sini. Maka begitu masuk ada area tempatnya, nah, disuruh istirahat di situ sampai ketentuan berangkat. Nah, itu hanya selingannya di sana. Kalau bapak-bapak di sini sering ke hik, di sana ada hiknya. Wedangan ada. Waktu saya itu yang kopi susu ya sereal, teh tok ya sereal, teh susu ya sereal, pokoknya serba satu real. Kalau katanya sekarang udah naik katanya. Jadi sudah tahu sana, kalau dulu itu tampaknya loh pedagang di sana itu lebih cenderung banyak menolongnya. Kalau sekarang sudah ketularan kita, lebih cenderung banyak cari labanya. Nah, itu. Ini jadi seperti itu. Ya. Kemudian ini tidak mabit di Mina. Ini mabit di Mina. Ukuran mabit di Mina itu maghrib masuk sampai tengah malam. Maka banyak kejadian haji waktu jamarot tidurnya di hotel. Kenapa? Di Mina uyel-uyelan. Lalu kembali ke hotel. Kenapa kok begitu? Karena hotelnya lebih dekat. Jadi dari hotel ke Masjidil Haram, dari hotel ke Mina lebih dekat ke Minanya.
Apalagi yang di Aziziyah itu lebih dekat ke Jamarotnya. Nah itu. Maka jadi mabit di Mina. Kalau nggak bisa kena. Nah untuk mengantisipasi biar terhitung mabit, asar sudah harus sampai di Mina. Nanti jam 1 malam pulang ke hotel. Begitu sampai Mina acara selesai. Lalu tidak melontar Jamarot. Ini baik Aqobah maupun yang lain kena ini. Lalu tidak melakukan tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf pamitan. Ini. Jadi tawaf wada itu tawaf pamitan. Kemungkinan yang kena dam karena tidak tawaf wada ibu-ibu. Waktu tawaf wada sedang menstruasi. Kan tidak bisa. Ini. Nah, ini ada banyak perkataan ulama, ada yang harus bayar dam, ada yang tidak usah. Karena darurat, ya sudah monggo ikut yang mana. Itulah jenis dam, ada dam nusuk dan dam isaah. Jalan terus. Ini ketentuan kafarot dan dam. Jadi kafarot itu tebusan, dam ya sama. Ini yang nggak kelihatan dan sapi ya. Nah ini ketentuan kafarot kalau langgarannya ini bersetubuh harus mengorbankan unta dan hajinya batal. Nah, ini dipertanyakan kapan bersetubuhnya. Jadi kalau terjadi pasangan subur pergi haji dan di rumah jadwalnya tertib seminggu 3 kali, pas di sana pas jadwalnya lupa kalau ini di sini lah, tidak di ini. Lah kok sebelum sudah berpakaian ihram, masih prosesing haji, sebelum takhalul pertama kok bersetubuh, maka kena dam, menyembelih unta dan hajinya batal. Harus diulang tahun depan. Waktu mengulangnya perempuan dan laki-lakinya harus dipisah. Engko ndak kambuh meneh. Sebab itu kan penyakit kambuhan. Itu misal contoh itu. Maka dengan demikian itu yang ketentuan damnya seperti itu. Kemudian memakai wangi-wangian dengan seekor kambing. Memotong kuku, rambut dan pohon seekor kambing. Memakai tutup kepala fidyah. Memakai pakaian berjahit seekor kambing. Maka kalau melanggar dananya banyak. Terus habis. Nah, kalau habis ya sudah selesai. Inilah, jadi itu dan jamnya sudah kurang 5 menit jam saya. Kalau jamnya sana itu. Nah, masih ada waktu, barangkali Bapak Ibu ingin bertanya, dipersilakan. Monggo Bapak Ibu semuanya, mbok pilih badhe ngersakaken pitakenan utawi hal-hal yang kurang paham saged pun aturaken wonten ing majelis menika. Monggo. Tidak ada? Ya. Pas. Kalau pas tinggal mengerjakan. Mangkate kapan? Kan gitu tuh. Ini sangune piro engko jajan oleh-oleh apa gitu. Itulah. Maka dengan demikian marilah kalau memang itu sudah kita bertalbiyah 3 kali.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, calon-calon dari rahman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi materi yang sudah disampaikan oleh kedua beliau, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Imam Suhardi MSI dan beliau Bapak Dr. Andes Haji Suyati MPDI. Dan nanti barangkali kalau Bapak Ibu belum paham, ya, besok pada pertemuan yang ke-21, ya, itu ke-18 sebelum praktek nanti ada tanya jawab menyeluruh dari apa yang selama ini panjenengan semuanya terima dari para tutor-tutor yang sudah ditunjuk oleh pengurus IPHI Kota Surakarta. Nah, dan juga Bapak Ibu semuanya, kalau barangkali nanti ada yang ketinggalan, ya, bisa buka YouTube Mufti Jaya IPHI. Nah, nanti dari pembukaan sampai setiap hari seperti kegiatan pagi hari ini, panjenengan semuanya bisa buka YouTube di Mufti Jaya IPHI. Kalau tidak bisa berarti paketnya habis. Nah, itu. Perlu kami sampaikan bahwa untuk pertemuan yang akan datang, yaitu tanggal 30 Oktober tahun 2024, yakni tentang pelaksanaan umroh, tentang ikhram dan mikot, kemudian membaca talbiyah dan sholawat serta doa-doa, kemudian sampai tawaf, sampai mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, kemudian sa'i dari Bukit Sofa sampai Bukit Marwah, dan tahalul serta tertib yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Afif Wiyoto Putro SSI dan Bapak Haji Suyadi MPDI. Maka para jamaah rahmatullah dipersilahkan nanti buka buku materi yang sudah dipersiapkan oleh para panitia. Kemudian untuk menyampaikan pengumuman berikutnya bahwa alhamdulillah infak pada pagi hari ini terkumpul Rp761.000. Semoga dari apa yang selama ini panjenengan berikan kepada panitia menjadikan amal jariah keluarga panjenengan semuanya. Terucap jazakumullah khairan jaya. Kemudian untuk selanjutnya barangkali Bapak dan Ibu yang di dalam dusnya ada tanda ini, itu bisa tukarkan hadiah khusus untuk bapak-bapak pakaian ikhram. Yang ibu-ibu itu ada yang saya kerudung, kemudian tutup tangan, ya, kaos tangan, kemudian ada Al-Quran, ya. Monggo bapak-bapak yang dusnya ada tanda terima untuk hadiah bisa dibuka, dan ibu-ibu juga demikian. Untuk hadiahnya sudah kami persiapkan setiap pertemuan seperti pada pagi hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan talbiyah bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata
laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo dengan akhir dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diterima dulu hadiahnya. Oh, sini. Namanya apa namanya? Masih gitu. Lupa